Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ican Crochet. Teman-teman, hari ini kita akan belajar membuat peci sederhana yang hemat benang ini. Jadi, teman-teman pastikan menyimak video ini sampai habis ya. Untuk bagian atasnya polosan aja kayak gini, tapi kalian bisa juga modifikasi menjadi yang bagian atas yang bolong-bolong itu. Itu bisa kalian lihat di sini ya videonya untuk bagian atas yang bolong-bolong. Nah, untuk motifnya ini sederhana kayak gini aja. Ini bikinnya cepat, hemat benang juga. Tinggi pecinya sekitar 14,5 cm. Bisa untuk lingkar kepala 48 sampai 54 cm atau lebih ya, tergantung kalau melarnya tarikan stitchnya kendor bisa lebih besar lagi ukurannya. Berikut alat, bahan, dan istilah yang saya gunakan di dalam project kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bagian pertama kita akan buat dulu lingkaran atas pecinya dengan DC polos kelipatan 14. Siapkan dulu benangnya, kemudian buat slip knot. Buat 4 rantai. Lakukan slip stitch di rantai pertama. Ringnya sudah jadi, kita mulai round pertama 2 CH dulu. 2 CH ini tidak dihitung sebagai 1 DC. Di dalam ringnya kita buat 14 DC. Di akhir round kita slip stitch di atas DC pertama, jadi bukan di 2 CH. R1 selesai, kita lanjutkan ke R2. 2 CH dulu. Kemudian di setiap lubang stitch di sini ya, di atas DC-DC-nya ini kita isi dengan 2 DC sekaligus, atau istilahnya saya buat V atau increase. 2 DC di dalam satu lubang. Nah ini ya, jadi ada 2 DC langsung di dalam satu lubang, bentuknya seperti V. Inilah V yang saya maksudkan. Lanjutkan lagi membuat 2 DC sekaligus di dalam satu lubang sampai berkeliling. Di akhir round slip stitch lagi di atas DC pertama. Jumlah stitch pada R2 ini adalah 28 DC. Mulai R3 2 CH dulu. Kemudian kita akan isi setiap lubangnya ini berbeda ya. Lubang pertama 1 DC, lubang kedua 2 DC. Lubang ketiga 1 DC, lubang keempat 2 DC. Atau saya singkat I. V. Pertama kita buat I atau 1 DC. Di sebelahnya kita buat 2 DC sekaligus di dalam satu lubang, atau disebut increase atau disebut V. Ini ya, bisa dilihat yang ini I 1 DC aja di satu lubang, yang ini V 2 DC di dalam satu lubang. Kita lanjutkan lagi, di sebelahnya buat dulu 1 DC atau I, di sebelahnya lagi buat V atau 2 DC. Silakan dilanjutkan berkeliling membuat IV.
Di akhir round nanti slip stitch lagi di DC yang pertama. Di sini ya. Jumlah DC semuanya ada 42 DC. Kita lanjutkan ke R4. Awalnya tetap 2 CH untuk pengantar round. Kemudian di R4 ini jumlah I akan bertambah. Jadi ada 2 I di sini dan di sini. Kemudian yang di lubang ketiga V, I V, I V, seperti itu ya. Oke, kita buat 2 I. Itu berarti 2 kali membuat 1 DC. Masing-masing lubang hanya diisi 1 ya. Ini I yang pertama. Kemudian kita lanjutkan buat I yang kedua. Nah, inilah 2 I. Selanjutnya buat V atau 2 DC di dalam satu lubang. Nah, ini ya, 2 I V. I V. Oke, sebelahnya buat lagi I yang pertama, kemudian ada I yang kedua. Lanjut di sebelahnya lagi ya. Ini udah I. Ke sebelahnya kita buat V atau increase atau 2 DC di dalam satu lubang. Bener ya? I V, 2 I V. Silakan lanjutkan berkeliling. Di akhir round slip stitch lagi di atas DC. Ini sudah selesai R4 dengan jumlah 56 DC. Lanjut ke R5, 2 CH dulu. Kemudian I-nya akan bertambah ya. Jadi kalau tadi 2 I, di R5 menjadi 3 I. Nah, ini ya, 3 I-nya. I yang pertama, I kedua, I ketiga. 1, 2, 3. Benar, 3 I ya. Setelah 3 I, di sebelahnya buat V. 2 DC dalam satu lubang. Nah, tinggal ikuti aja pola tulisnya teman-teman. I-nya bertambah. 3 I V. Kalau sebelumnya tadi 2 I V. Sekarang 3 I kemudian V. Ini I yang ketiga. Di sebelahnya buat V, 2 DC di dalam satu lubang. Oke, rumus R5-nya 3 IV. Di akhir round slip stitch lagi di atas DC pertama. Teman-teman tinggal ikuti pola tulis di samping kanan ini. Jumlah I-nya saja yang bertambah. Jadi kalau tadinya 3I menjadi 4I, 5I dan seterusnya. Kalau sudah jadi nanti akan melebar dan tidak bergelombang. Berhentinya pada round 9 dengan jumlah stitch 126 DC. Nanti motifnya itu kelipatan 9. Jadi teman-teman mau berhenti pada round berapapun boleh, asalkan jumlah DC di round terakhir itu habis dibagi 9. Mengerti ya? Ini masih tetap pakai size anak atau remaja dengan diameter sekitar 16 cm ya teman-teman. Muat di ukuran kepala 50 sampai 57 cm gitu. Oke. Untuk di peci dengan teknik fillet crochet memakai bahan yang lumayan besar benangnya kayak katun big play ini ya. Ini R1 dan R2-nya tidak saya buat. Kini sudah saya anggap selesai karena R3-nya saya kondisikan sebagai R9 dari part A. Berarti kita langsung membuat R4.
R13 dan 12-nya juga nanti tidak saya buat. Di R11 ini adalah list peci. Kita akan langsung masuk ke R4. Perhatikan di R4 ini tidak ada kotak merah, semuanya kotak yang putih. Kotak yang putih itu berarti membuat 1 DC plus 1 CH. Diulang-ulangi terus 1 DC plus 1 CH sampai di akhir round. Karena awal round kita memakai 2 CH, berarti nanti untuk yang pertama kita pakai 2 CH dulu ya untuk DC yang pertama. Setelah 2 CH langsung 1 DC plus 1 CH. Kalau di badan peci itu kan tidak ada lagi penambahan stitch. Jadi jika kita membuat 1 CH di atas, maka di bagian bawah ini harus kita lewati 1 lubang. Ke lubang berikutnya barulah kita buat lagi 1 DC plus 1 CH. Skip 1, langsung ke sebelahnya 1 DC plus 1 CH. Skip 1, lanjut lagi 1 DC plus 1 CH. Skip 1, teruskan sampai selesai 1 putaran. Di akhir round 1 DC plus 1 CH skip 1. Langsung kita slip stitch di atas DC pertama. Jangan lupa buat chain 2 untuk awal round berikutnya. Round berikutnya round kedua motif, tapi di diagramnya ke round 5 ya teman-teman ya. Nah ini ada 5 kotak merah dan 4 kotak putih. 5 kotak merah berarti 5 kali 2 DC. Artinya kita harus buat 10 DC. 1 di sini juga ya. 2, 3. Ini sudah jadi 10 DC. Kemudian kita akan buat 4 kotak putih. 4 kotak putih berarti kita buat 1 DC plus 1 CH. Ini skip 1. Di sebelahnya 1 DC plus 1 CH. Skip 1 lagi. 1 DC plus 1 CH, skip 1. 1 DC plus 1 CH, skip 1. Nah ini udah 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Nah udah 4 kali kotak putih. Ini untuk sesuai pola tulisnya. Nanti boleh ditandai dengan peniti penanda. Kalau khawatir keliru ya, tandai pada 1 CH. Nah tandai di situ. Kemudian jangan lupa skip 1 dulu. Baru kita ulangi lagi rumus pola tulisnya, yaitu membuat 10 DC lalu buat 1 DC plus 1 CH, skip 1 sebanyak 4 kali. Ini yang ketiga dan ini yang keempat. Mudah kan? Nah ini ulang-ulangi lagi rumus pola tulisnya sampai selesai 1 putaran. Di akhir round tetap slip stitch di atas DC pertama. Oke, udah selesai. Kita lanjut round berikutnya. Di round berikutnya berarti di diagram kita masuk ke round ke-6 ya teman-teman. Yang ini 1 kotak merah, 3 kotak putih, 2 kotak merah, 3 kotak putih. Oke. 1 kotak merah artinya kita buat 2 DC. 1, 2. Kemudian 3 kotak putih. Berarti ada 3 kali kita membuat 1 DC plus 1 CH, skip 1.
Di sebelahnya buat lagi 1 DC plus 1 CH skip 1. Yang ketiga ya, 1 DC plus 1 CH skip 1. Ke sebelahnya kita buat 2 merah, artinya 2 kali 2 DC, buat 4 DC. Ini sudah 4 DC. Lanjut kita buat 3 kali 1 DC plus 1 CH skip 1. Yang kedua ini lanjut lagi buat yang ketiga. Selesai 3 kotak putihnya. Ini ya. Oke. 1 kali rumusnya kayak gini. Nanti teman-teman ulangi lagi. Yang pertama tadi buat 1 merah, yaitu 2 DC. Lanjut buat lagi 1 DC plus 1 CH skip 1. 3 kali. 1. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ke sebelahnya buat 4 DC. Lalu 1 DC 1 CH skip 1 3 kali lagi. Oke, ini sudah selesai. Nanti tinggal teman-teman ulangi 1 putaran ya. Seperti round sebelumnya, akhir round slip stitch di atas DC pertama. 2 CH. Kita akan lihat pola round berikutnya. Di sini berarti pola baris ketujuh. Ada 3 merah, 1 putih, 3 merah, 2 putih. Setelah 2 CH, kita buat 3 merah ya, 3 kali 2 DC atau sama dengan 6 DC. Kemudian kita lanjutkan membuat 1 DC plus 1 CH skip 1. Di sebelahnya buat lagi 3 merah, yaitu 6 DC. Terakhir kita buat 2 kotak putih, 2 kali 1 DC 1 CH skip 1. Motifnya akan terlihat seperti ini. Teman-teman bisa ulangi berkeliling. Oke, kita slip stitch di akhir round. Jangan lupa 2 CH lagi. Nah, motifnya udah jadi seperti ini ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Ini belum kelihatan cantik motifnya. Lanjut ke R8 pada pola. Ada 4 putih, 4 merah, dan 1 putih. Jadi awalnya kita buat 4 kali 1 DC plus 1 CH skip 1. Ini yang pertama, 1 DC 1 CH skip 1. Yang kedua, 1 DC 1 CH skip 1. Yang ketiga, kemudian 1 DC plus 1 CH skip 1. Yang keempat. Lanjut ke sebelahnya lagi, kita buat 4 merah atau 8 DC.
Terakhir kita buat satu kotak putih, 1 DC, 1 CH, skip 1. Ini untuk pola 1 kali rumusnya, teman-teman silakan ulangi pola ini berkeliling. Slip stitch lagi di akhir round, ya di atas DC pertama. Kita akan lihat pola round berikutnya, yaitu R9 pada pola ya. Di sini kotak merah semua teman-teman. Itu artinya setiap stitch kita isi dengan DC semuanya. Tidak ada lagi yang bolong-bolong, semuanya isi dengan 1 DC. Setelah slip stitch di akhir round, nanti teman-teman akan melihat pola motifnya yang intinya itu seperti ini. Kita akan rajut lagi round berikutnya, itu sama dengan R1 tadi, yaitu semuanya kotak putih. Jadi setelah 2 CH kita buat 1 DC plus 1 CH, skip 1, berkeliling. Setelah slip stitch akhirnya jadi seperti ini. Kita akan buat list peci. Membuat list peci ini mudah sekali teman-teman. Kita hanya membuat 1 SC di setiap lubang stitch. Untuk list pecinya ini kita buatnya cuma 1 SC aja beberapa baris. Teman-teman bisa buat 3 sampai 4 baris. Oke, ini R4 nya untuk SC list peci sudah jadi. Kita slip stitch di atas SC pertama. Untuk R5 nya kita buat slip stitch berkeliling. Slip stitch berkeliling ini untuk menebalkan bagian tepi peci dan mengokohkan bentuk peci supaya tidak bergelombang. Tapi ingat, tarikan list pecinya jangan terlalu kencang. Jika khawatir tidak bisa mengontrol kekencangan dari slip stitchnya, maka teman-teman bisa gunakan cara mengganti hakpen 1 nomor lebih besar daripada yang digunakan sebelumnya. Silakan lanjutkan slip stitchnya berkeliling. Untuk menutup slip stitchnya kita lakukan di slip stitch yang pertama. Slip stitch, kemudian tarik benangnya keluar. Teman-teman boleh potong benangnya ya. Tarik keluar, setelah itu masukkan lagi hakpen dari belakang di tempat slip stitch yang tadi. Sini ya. Nah, di sini. Op. Di tempat slip stitchnya. Bukan di bawahnya. Nah, ini kita tarik ke bagian dalam lagi. Jadi kita tidak pakai chain 1 di sini, melainkan memasukkan benangnya ke dalam peci. Setelah itu teman-teman bisa lihat nanti bekasnya itu tidak terlalu terlihat, tidak seperti pakai chain 1 lalu dipotong benangnya ya. Setelah ini rapikan sisa benang ke bagian dalam pecinya. Alhamdulillah peci kita sudah jadi. Semoga teman-teman bisa untuk membuatnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Maaf jika ada salah-salah kata atau banyak hal-hal kurang dari video yang saya sajikan. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.